maka si fulan yang berdosa hanya lewat, lalu ia bergabung masuk, maka Allah ampuninya. Ini mohon diterangkan dan dijelaskan. Tentu pemahamannya tidak seperti itu, tidak sebagaimana yang tertulis seperti itu. Tentu pemahamannya, kita memahami hadis ini tidak sebatas kalau ada seorang pendosa kemudian tiba-tiba ada majelis zikir, ada majelis ilmu, ikut duduk di situ, kemudian besok berbuat dosa lagi, kemudian lewat di majelis ilmu, kemudian duduk lagi di situ mendapatkan ampunan dari Allah. Tentu bukan semacam itu kita memaknainya, karena di situ ada syahidnya, walahu ghafartu. Jadi ada syarat bahwa Allah mengampuni seseorang. Dan syarat mendapatkan ampunan dari Allah itu apa? Mari kita coba lihat itu Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 135. Sehingga bukan hanya sebatas ada seorang pendosa, misalkan ada seorang pezina, koruptor dan lain sebagainya, terus ikut duduk di majelis zikir, ikut duduk di kajian-kajian yang diterangkan di dalamnya Quran dan Sunnah lantas mendapatkan ampunan dari Allah. Tentu bukan semacam itu. Nah, di situ ada syahid, yaitu walau ghafartu, dan baginya sudah aku ampuni. Nah, tentu kita melihat di dalam Al-Quran ada syarat-syarat bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah. Salah satunya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surah Ali Imran itu ayat 135. Ini saya ya, surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini setidaknya ada 3 hal. Ada 3 hal seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah. Yang pertama, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ini yang pertama. Jadi orang yang gemar melakukan perbuatan keji, fahisyah itu perbuatan keji, kemudian orang yang suka menzalimi dirinya sendiri. Jadi fahisyah itu adalah perbuatan keji, perbuatan maksiat yang madorotnya tidak hanya menimpa pelakunya saja, namun madorotnya juga menimpa orang lain. Contoh riba, zina, itu fahisyah. Karena madorotnya tidak hanya sebatas menimpa pelakunya, namun juga menimpakan madorot kepada orang lain. Adapun dosa menzalimi diri sendiri itu adalah perbuatan yang mana madorotnya hanya menimpa pada dirinya sendiri, tidak pada orang lain. Nah, apabila ada seseorang yang suka melakukan 2 perbuatan dosa ini, 2 perbuatan maksiat ini, kemudian ingat betul kepada Allah, bahwa sadar apa yang dilakukan adalah dosa, sesuatu hal yang dimurka oleh Allah. Padahal dia juga orang Islam, orang yang sholat, tetapi masih suka melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Namun kemudian karena hatinya ada dorongan hidayah, fitrahnya tersentuh kembali, sehingga dia zakarullah, ingat kepada Allah. Jadi bukan hanya sebatas ingat, tetapi ingat betul kepada Allah, bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah. Ini syarat pertama untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah dalam ayat ini.
Setelah ingat Allah, apa yang dilakukan? Fastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun betul kepada Allah. Istighfar bukan hanya sebatas mengucap astagfirullah. Kalau hanya sebatas ucapan di lisan, itu mudah, siapapun bisa mengucapkan istighfar itu. Namun yang sulit mengamalkan apa yang sudah diucapkan oleh lisannya. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau apa yang diucapkan di lisannya itu betul-betul dilandasi atau dipahami dari nuraninya, dari qalbun salimnya, hatinya yang selamat, hatinya yang lurus. Kemudian dia terucap di lisannya, maka dia pasti mengamalkan. Karena apa yang keluar dari lisan seorang mukmin itu pasti dorongan iman dari dalam hati. Sehingga lisanul mukmin la yuwati'u qalbahu. Jadi lisan seorang mukmin, lisan orang yang benar-benar beriman kepada Allah itu tidak akan pernah menyelisihi kata hatinya. Kalau kata hatinya A, pasti lisannya juga A. Kalau yang keluar dari lisannya B, pasti di dalam hatinya juga B. Karena itu ciri seorang mukmin yang betul-betul shadiq di hadapan Allah. Ciri mukmin sejati, mukmin yang haqqan betul itu begitu. Lisannya tidak pernah menyelisih hatinya. Wa qalbul mukmin la yuwati'u lisanahu, hati seorang mukmin juga tidak akan pernah selincah dengan lisannya. Kalau hatinya C, pasti lisannya C. Dia paham betul, qulil haqq walau kana murran, katakan yang sejujurnya mesti pahit akibatnya. Jadi kalau hatinya mengatakan bahwa itu hal yang dilarang oleh Allah, pasti lisannya juga akan mengatakan itu. Tidak mungkin seorang mukmin itu tidak berkewuh dengan manusia dalam menyampaikan kebenaran. Karena hati orang mukmin pasti tidak akan menyelisih lisannya. Seperti kalau seorang mukmin itu ditanya, apakah zina itu perbuatan dilaknat oleh Allah atau tidak? Kalau dasarnya suka sama suka, hati seorang mukmin pasti mengatakan itu sesuatu hal yang sangat keji yang dilaknat oleh Allah. Lisannya juga akan mengucapkan demikian, tidak mungkin akan berbeda. Nah makanya istighfar, yaitu ucapan astagfirullah, itu tidak hanya sebatas kita ucapkan di lisan. Sejuta kali kita mengucap istighfar astagfirullah tanpa bisa kita pahami dengan nurani kita, tanpa bisa kita maknai dengan qalbun kita, pasti kita tidak akan bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan. Meski sejuta kali kita beristighfar astagfirullah, astagfirullah, tapi kita tidak tahu maknanya. Atau tahu maknanya tetapi hanya sampai di kepala, tidak sampai turun ke hati, maka jelas tidak akan bisa kita amalkan. Nah, orang kalau paham sampai ke hati makna dari istighfar, pasti dia akan jalankan. Istighfar yaitu mohon ampun betul kepada Allah. Mohon ampun betul, maka dia akan kembali betul kepada Allah setelah sadar bahwa dirinya melakukan satu perbuatan dosa. Kemudian dia sadar, maka dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan tidak berkelanjutan dalam perbuatan dosanya itu. Nah, ini syarat ketiga. Walam yusirru ala ma fa'alu, yakni adamul israr. Tidak ada perbuatan berkelanjutan dalam dosa tersebut. Jadi kalau dalam ayat ini setidaknya ada 3 hal seseorang itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Pelaku-pelaku fahisyah, pelaku-pelaku yang menganiaya dirinya sendiri, itu hanya akan diampuni oleh Allah kalau dia melakukan 3 hal ini. Yang pertama, zikrullah, ingat betul kepada Allah. Yang kedua, istighfar, mohon ampun betul kepada Allah, bukan hanya sebatas di lisan, tetapi betul-betul dimaknai dalam nuraninya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai bukti bahwa orang itu betul-betul mohon ampun kepada Allah dan ingat betul kepada Allah, pasti dia tidak akan berkelanjutan, tidak akan meneruskan
perbuatan dosanya baik dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia, baik dalam kesendirian maupun dalam di hadapan orang banyak. Pasti kalau dia ingat betul kepada Allah, mohon ampun betul kepada Allah, tobat betul kepada Allah dengan tobatan nasuha, tobat yang sesungguhnya, sebenar-benar tobat, secara otomatis tidak perlu diminta, tidak perlu disuruh, dia akan melakukan adamul israr, yaitu tidak melanjutkan apa yang selama ini dia lakukan, tidak melanjutkan dosa-dosa yang selama ini sudah menjadi hobinya. Kan ada sebagian manusia, dia juga sholat, kalau Ramadan juga puasa, tetapi maksiat juga jalan terus. Berarti kan sholatnya, puasanya itu hanya sebatas rutinitas, tidak berfungsi. Dan hobi bermaksiat kepada Allah, saking hobinya sehari tidak bermaksiat itu rasanya ada yang kurang. Mungkin kepalanya jadi pusing kalau sehari tidak bermaksiat. Orang minum-minum khamr kan seperti itu. Kalau dilihat KTP-nya Islam, ya kadang sholat kan itu. Namun sehari tidak minum khamr itu ada yang kurang. Ada yang kurang dalam hidupnya. Mungkin sehari karena sudah menjadi hobi yang namanya korupsi, itu kalau tidak melakukan korupsi itu ada yang kurang. Kalau sudah menjadi hobi, misalkan orang suka memfitnah saudaranya, kemudian menggunjing saudaranya, menghibah saudaranya, sehari tidak melakukan itu rasanya itu ada sesuatu yang kurang. Itu godaan hawa nafsu. Ada sebagian orang yang ngakunya Islam masih terus melakukan kemaksiatan, padahal dia diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Fitrah itu sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah kemauan dan kemampuan untuk menjalankan agama tauhid. Dan seluruh manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak diciptakan tanpa fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Manusia semuanya diciptakan dengan fitrah ini, yaitu kemauan dan kesiapan menjalankan agama tauhid. Maka menjadi aneh kalau ada manusia kok tidak mau menjalankan agama tauhid. Lebih aneh lagi kalau orang itu ngakunya beragama Islam. Ngaku beragama Islam tetapi diperintah untuk menjalankan seluruh aturan agama tauhid, seluruh aturan Islam, kok masih tebang pilih, kok masih pilih-pilih. Ini menjadi aneh lagi. Makanya dalam hadis ini tentu kita memaknainya bukan hanya sebatas pendosa yang masih hobi melakukan dosa, kemudian dia ikut duduk di situ, keluar dari majelis itu, pulang ngambil sandal temannya, yaitu tidak ada manfaatnya apapun. Berarti majelis ilmu yang dia ikuti. Orang yang betul-betul mengikuti majelis ilmu, majelis yang di situ dijelaskan Quran dan Sunnah, kalau betul-betul mengikuti kemudian memahami dengan nurani yang jernih, dia keluar dari situ, dia akan senantiasa ingat kepada Allah. Tidak mungkin keluar dari majelis ilmu kok kemudian mengambil hak yang orang lain yang bukan menjadi miliknya. Keluar dari majelis itu kok masih suka menggibah, masih suka memfitnah, masih suka menipu, tidak berkata jujur, masih suka berzina, masih suka korupsi dan lain sebagainya. Tentu itu tidak termasuk dalam hadis yang panjenengan tanyakan ini. Karena yang panjenengan tanyakan ini ada syahid di situ, walahu ghafartu, dan baginya sudah aku ampuni. Maka kita lihat di dalam Quran surah Ali Imran 135 tadi, syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah seorang pendosa, pelaku fahisyah, orang yang suka menganiaya dirinya sendiri, bagaimana syaratnya biar dia diampuni oleh Allah? Ada 3, zikrullah, istighfar, adamul israr.
Jadi ingat betul kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian adamul israr, tidak berkelanjutan dalam dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Lah duduknya orang ini di majelis ilmu itu merupakan sa'yun, usahanya dalam mengingat Allah. Karena betul-betul dorongan iman ingin bertobat betul kepada Allah, maka tidak mungkin kita hanya sebatas bertobat tanpa mau mentadaburi bagaimana ilmunya. Kalau kita hanya sebatas bertobat tanpa ilmu, bagaimana kita mau beramal? Maka al-ilmu qoblal amal, ilmu dulu sebelum beramal. Maka orang ini duduk di situ dalam rangka salah satu ikhtiarnya, usahanya untuk memahami bagaimana dia seharusnya bertobat kepada Allah, untuk menututi mengikuti perbuatan-perbuatan dosanya dihentikan, kemudian memperbanyak amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Maka orang yang bertobat kepada Allah, berhenti betul dari perbuatan maksiatnya, kemudian diikuti dengan melakukan banyak perbuatan baik, banyak melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas amal soleh. Dengan itu harapannya tobatnya diampuni oleh Allah. Jadi pemaknaan hadis itu tidak hanya sebatas orang pendosa, pendurhaka, tukang maksiat kepada Allah lantas duduk, keluar dari situ maksiat lagi, kemudian gabung lagi, duduk lagi di majelis ilmu, tentu tidak seperti itu.